Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Las. Alhamdulillah sehat dan baik. Bu Las sendiri apa kabarnya? Iya, kalau saya sendiri, alhamdulillah baik juga, Bu. Jadi, saya dengar-dengar nih, ada yang ingin Ibu sampaikan atau ceritakan dengan saya gitu ya. Iya Bu, benar. Ada sesuatu yang akan saya sampaikan masalah di sekolah saya Bu. Apakah Bu Las bersedia mendengarkan permasalahan saya Bu? Iya, karena kita ada waktu 15 menit ya, Bu ya di sini. Jadi saya bersedia mendengarkan gitu kan, apa yang akan Ibu sampaikan gitu kan pada hari ini. Oh, baik Bu, begini Bu, ini masalahnya terkait dengan rekan guru saya mengajar dari tahun ke tahun itu Bu, udah ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran Bu. Masih menggunakan metode ceramah, sedangkan kita tahu zaman sekarang perkembangan zaman itu semakin berubah, teknologi pembelajaran semakin canggih, ya kan Bu? Nah, kenapa guru-guru di sekolah itu tidak ada yang mau mengikuti itu, melakukan perubahan dalam proses mengajar peserta didik hanya menggunakan metode konvensional. Nah, sehingga saya sebagai pribadi merasa pembelajaran itu kurang bervariasi sehingga membuat siswa menjadi bosan Bu. Nah, seperti itu Bu. Oh, berarti permasalahan Ibu Siti ini berkaitan dengan pembelajaran mengenai rekan-rekan Ibu ya yang kurang bervariatif. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, benar, kurang bervariatif. Media dan model pembelajarannya masih menggunakan model yang lama. Sedangkan dengan adanya perubahan zaman yang modern dan teknologi semakin canggih dan pesat, seharusnya kan guru mengalami suatu perubahan untuk peserta didiknya Bu, begitu. Iya, baik. Jadi dari percakapan Media dan model pembelajarannya masih menggunakan model yang lama Bu Las. Sedangkan dengan adanya perubahan zaman yang modern dan teknologi semakin canggih dan pesat, seharusnya guru juga mengalami suatu perubahan untuk peserta didiknya. Oh iya, seperti itu ya Bu ya. Jadi Bu Siti dari percakapan kita di hari ini nih kan mengharapkan gitu kan Bu kan ada perubahan gitu kan. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu harapkan gitu? Iya Bu, saya ingin perubahan khususnya dalam menyampaikan materi pelajaran. Bagaimana sih kita sebagai pendidik itu membuat peserta didik belajar bisa lebih menyenangkan dan menjadi termotivasi Bu lah. Itu Bu. Ya seperti itu ya Bu ya. Ya. Jadi dari yang Ibu sampaikan gitu kan, jadi paling tidak yang adanya pembelajaran bervariasi itu kan yang saya tangkapi tadi, adanya metode ya Bu ya, adanya model gitu kan. Jadi bisa dikatakan kondisi gitu kan Bu, kondisi ideal gitu kan. Nah, kira-kira di sekolahnya Ibu Siti itu ya sekarang ini berada di level berapa Bu kira-kira? Kalau saya lihat karena pembelajar yang konvensional seperti itu, karena banyaknya guru yang masih senior dan bukan sih dia malas untuk mengetahui perkembangan zaman Bu, cuma kan didasarkan pada waktu mengajar, sudah kerjanya yang sudah bertumbuh, jadi saya lihat mereka tuh enggan untuk mempelajari itu. Jadi saya lihat mungkin masih berada pada level 5 Bu, level 5, karena banyak guru-guru senior tersebut yang masih sulit menerapkan pembelajaran yang bervariatif Bu Las. Seperti itu ya Bu ya, berarti masih di level 5 gitu ya. Jadi kira-kira nih Bu, tadi kan di level 5 tuh, kira-kira kondisi sekarang ini gitu kan bisa ditingkatkan ke level berapa gitu kan, agar
terlihat perubahan gitu kan, perubahan pembelajaran yang bervariasi yang telah ibu lakukan di sekolah ibu gitu? Kalau saya lihat saya bisa menaikkannya sampai ke level 7 Bu. Karena untuk level yang lebih tinggi mungkin agak sulit karena mengingat banyaknya guru senior yang masih terlibat di situ. Iya, jadi sebenarnya gitu kan, jadi ibu sudah melakukan sebuah rencana gitu kan, sudah melakukan sebuah tindakan gitu kan, paling tidak kira-kira nanti rencana apa yang akan ibu lakukan gitu kan, terhadap masalah yang ibu hadapi tadi agar bisa mencapai ke level 7 gitu Bu. Sebenarnya saya juga masih memikirkan Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin seperti kegiatan mentoring atau seperti pendampingan per individu gitu Bu, antar saya dan rekan kerja secara bergantian seperti itu Bu. Iya, berarti dari yang ibu sampaikan tadi itu kan, nantinya mungkin ibu lebih memilih mentoring gitu ya, jadi arahnya ke situ, mentoring. Jadi rencananya gitu kan dengan mentoring tadi atau pendampingan gitu kan. Iya, Pendampingan ya, dengar ibu tadi cerita, kira-kira ada strategi lain ya yang mungkin Ibu Siti lakukan di sekolah agar teman-teman ibu tadi dapat menyampaikannya Bu. Kalau menurut saya mungkin dengan mentoring saja Bu, mengingat saya mencoba konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakakurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop, di mana tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan metode-metode yang lebih bervariatif Bu. Oh iya, seperti itu ya Bu Siti ya tadi. Jadi Bu Siti tuh sudah merencanakannya seperti itu ya, ada mentoring, ada pendampingan, bahkan Ibu tadi bilang melakukan workshop gitu kan. Jadi nah dari ketiga tersebut saat ini, jadi Bu Siti itu merasa nyaman di bagian mana Bu? Atau lebih cepat untuk merealisasikannya gitu, yang mana? Sepertinya mentoring ya Bu ya, karena untuk pelatihan dan workshop tuh perlu persiapannya matang Bu, waktu yang tidak sebentar, kemudian biaya, ada juga perlukan biaya dan harus mencari narasumber Bu yang kompeten. Saat ini yang nyaman menurut saya lakukan mentoring Bu. Oh iya, seperti itu ya Bu ya. Memang untuk di sekolah kita memang benar yang Ibu sampaikan tadi ya, untuk workshop. Jadi dalam kegiatan ini Ibu lebih memilih gitu kan kepada mentoring. Jadi kira-kira nih Ibu Siti memerlukan support gitu kan, atau bantuan siapa atau bagaimana Bu? Ada Bu, harus karena saya tidak mungkin bekerja sendiri. Saya akan meminta bantuan kepada rekan guru di sekolah saya, yaitu Pak Budi Kurniawan, karena beliau itu guru yang ahli di bidang IT. Nah, selain itu juga saya ingin bekerja sama dengan Bu Sri Wahyuni. Beliau itu guru yang sangat kreatif, mungkin karena dia masih muda, jadi ide-ide tentang pembelajaran yang kreatif tuh dengan sangat mudah dia bisa mengembangkannya. Nah, dari kedua rekan saya tersebut Bu, saya akan melakukan kegiatan pelatihan kepada rekan sejawat di sekolah saya Bu. Oh, berarti Ibu melakukannya secara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan gitu kan, seperti tadi yang sudah Ibu sebutkan, ada Bu Siti, ada Bu apa tadi tuh? Bu Sri, Pak Budi dan Bu Sri gitu ya. Ini kira-kira nih Ibu sudah punya rencana tadi kan, kira-kira kapan nih Ibu untuk merealisasikannya? Insya Allah Bu, secepatnya, mungkin minggu depan sudah saya terapkan. Karena di hari Rabu juga Bu, bertepatan dengan kalau di sekolah saya itu setiap hari Rabu itu ada kombel Bu. Jadi di kombel itu membahas tentang apa-apa yang ingin kita lakukan untuk di sekolah. Tapi saya akan mencoba berkoordinasi dulu Bu, kan tidak mungkin kita
kita langsung masuk ke Gombal itu tanpa koordinasi, kita ingin menyampaikan materi seperti ini kan nggak mungkin Bu. Jadi saya berkolaborasi dengan rekan sekolah saya dan mencoba kegiatan implementasi tersebut. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, luar biasa gitu kan. Jadi paling tidak kira-kira percakapan kita hari ini apa yang bisa Ibu Siti dapatkan gitu? Alhamdulillah Bu, dalam percakapan hari ini yang pertama saya takut merasa bercerita kepada ibu ya kayaknya curhatnya lebih sensitif gitu ya Bu ya. Ternyata setelah saya berdiskusi dengan Bu Las tuh saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk melakukan perubahan di sekolah saya Bu. Jadi dengan adanya kegiatan mentoring ini yang dibantu oleh rekan sekolah saya tadi, oleh Pak Budi sama Bu Sri, mungkin pembelajaran ini lebih bisa saya naikkan variasinya Bu. Begitu. Iya, berarti alhamdulillah ya Bu ya, berarti Ibu Siti sudah ada gambaran gitu kan, ada bagaimana untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bervariatif gitu kan. Oke. Bu Siti, saya tunggu kabar selanjutnya lagi ya, bagaimana perkembangan di sekolah Ibu gitu kan, yang telah Ibu lakukan melalui percakapan kita hari ini. Iya Bu. Iya, dengan kolaborasi yang Ibu lakukan dengan rekan-rekan guru tadi, ya paling tidak semoga berjalan dengan lancar gitu kan, sukses dan berdampak terhadap perubahan yang itu kan yang Ibu ingin lakukan gitu ya Bu ya. Amin. Iya Bu, benar. Terima kasih banyak ya Bu telah meluangkan waktunya buat saya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan saya akan lakukan nantinya bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan. Terima kasih ya Bu Las atas waktunya. Iya, sama-sama Bu. Jadi mungkin lain kali kalau misal seandainya Ibu ingin bercerita, ingin berkomunikasi kepada saya, ya silahkan Bu. Semoga lain kesempatan kita bisa mengobrol lebih panjang lagi gitu kan, kita bisa menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Pada kesempatan ini ya saya mengucapkan terima kasih juga ya pada Ibu. Mungkin cukup bincang-bincang singkat kita pada hari ini ya Bu ya. Ya Bu. Banyak Baik Bu. saya akhiri. Ya terima kasih juga. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Las. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Namun ini ada sedikit masalah nih Bu. Ya, apa tuh? Iya, jadi Ibu sibuk atau tidak nih? Boleh nggak kita berbincang-bincang sebentar Bu? Alhamdulillah sih keadaan sekarang udah pulang sekolah, jadi udah di rumah. Posisi sih udah di rumah lah. Oke, alhamdulillah saya udah pulang, jadi tidak terlalu sibuk. Ada yang ingin dibicarakan, Bu Las? Iya Bu, gini Bu, jadi saya nih ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan saya gitu kan. Jadi mungkin setelah ini saya mau cerita nih ke Ibu gitu kan. Jadi paling tidak ketika saya bercerita dengan Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran gitu kan tentang permasalahan yang sedang saya hadapi di sekolah saya gitu. Oke, kalau boleh tahu Bu, masalahnya ini menyangkut apa ya? Iya, jadi begini Bu, jadi di sekolah saya itu ada satu siswa ya, yang kurang semangat gitu kan dalam mengikuti pembelajaran saya, terutama pada pembelajaran TAI Bu, ya seperti itu.
Oke. Eh, kalau ibu sudah mengetahui masalah seperti itu, ibu menanggapinya seperti apa? Iya, jadi saya sudah memanggil siswa tersebut gitu kan, dan menanyakan kepada siswa tersebut mengapa si anak tersebut itu begitu kurang suka gitu kan ketika masuk pada pembelajaran saya seperti itu, Bu. Oh, maksudnya dia ini dalam ketidaksukaannya apa dari penilaiannya yang kurang atau apa, Bu? Mata pelajarannya istilahnya nih apa yang ibu alami? Ya apa siswa itu mengalami kesusahan? Iya, Bu. Jadi begini, melalui pengamatan saya gitu kan, dari saya memanggil anak tersebut tuh, jadi ternyata permasalahannya pada hari itu tuh, kami di kelas 4 itu kan masuk pada pembelajaran PAI gitu kan, pada hari itu masuknya pada materi tentang surah Al-Hujurat, Bu, gitu kan. Jadi ternyata setelah saya panggil anak tersebut, yang menjadi permasalahan si anak ini karena anak ini masih kurang gitu, Bu, masih kurang lancar dalam membaca gitu kan. Jadi ketika setiap pembelajaran, Bu, di pembelajaran materi yang berkaitan dengan pembacaan Al-Quran, anak ini memang agak kurang termotivasi, Bu, seperti itu. Oh, Ya. begitu. Kira-kira apa yang bisa ibu lakukan menghadapi situasi itu? Iya, kira-kira yang bisa saya lakukan yang pertama, Bu, saya memberikan contoh gitu kan, memberikan contoh kepada anak tersebut, langsung belajar secara berulang, ya, secara bergantian gitu kan. Jadi selain itu juga di sela-sela pembelajaran mungkin saya juga akan menyelipkan speaking gitu kan. Jadi Ya, pemikirannya tadi yang tegang gitu kan, karena takut tadi disuruh membaca, ketika dikasih speaking kemungkinan siswa tersebut itu bisa enjoy gitu kan, seperti itu, Bu. iya, betul, Bu. Baik, sekarang kan sudah dapat tuh kira-kira apa yang Bu lakukan. Nah, metode yang akan Ibu gunakan supaya itu berhasil apa ya kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Iya, metodenya yaitu tadi, Bu. Jadi kita melakukan pencontohan gitu kan. Nanti saya sebagai gurunya mencontohkan dulu bacaannya gitu kan. Setelah saya contohkan seperti itu, baru anak tersebut belajar mengikuti dari apa yang saya contohkan dulu. Oh, gitu. Luar biasa ya, Bulas. Jadi kira-kira kalau Ibu melihat situasi ini berada di rating berapa, Bu? Dari 1 sampai 10 levelnya gitu, Bu. Iya, kalau untuk sebelum adanya kegiatan yang saya lakukan gitu kan, bukan sebelum ada mencontohkan, ada yang dari teman, itu masih di level 5 gitu kan. Tapi namun setelah kita lakukan berbagai aktivasi itu ya sudah meningkat, sudah mencapai di level 7 kira-kira. Bisa mencapai di situ, Bu. Baik. Nah, selanjutnya kita kan sudah mengetahui masalah anak, terus kondisi, metode, segala apa. Nah, selanjutnya apa rencana Bu Las? Apa rencana yang akan Bu Las lakukan untuk menangani ini? Iya, rencana saya, Bu, yang akan saya lakukan ini adalah segera menerapkan ya metode pembelajaran yang menyenangkan, yang bervariatif gitu kan, bukan? Jadi paling tidak memberikan bimbingan kepada anak tersebut gitu. Oh, baik. Menurut Ibu, ini Ibu bisa lakukan sendiri atau Ibu perlu melibatkan orang lain dalam membantu Ibu? Atau siapa orang yang dapat membantu Ibu dalam menyusun rencana ini? Iya, paling tidak, Bu, ketika saya melaksanakan rencana ini tidak bisa berjalan dengan baik kalau hanya saya berjalan sendiri, Bu. Paling tidak saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah gitu kan, dari rekan-rekan guru, terutama saya akan mengkomunikasikannya kepada orang tua siswa tersebut, Bu. Jadi supaya orang tua tersebut juga bisa mengetahui gitu kan kemampuan anaknya di sekolah bagaimana. Jadi dalam Ibu pemanggilan orang tua itu secara pribadi atau Ibu melakukan pemanggilan melalui surat yang sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah? Iya. Oke.
Oke, kira-kira. Nah, sekarang kira-kira kapan rencana Ibu ini akan Ibu laksanakan? Iya, untuk rencana pelaksanaannya ya secepat mungkin, Bu. Paling tidak di pertemuan berikutnya itu sudah bisa dilaksanakan. Oke, baik. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan, Bu? Saya rasa sih cukup, Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya bincang-bincangkan dengan Ibu gitu kan. Baik, baik Bu Las. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar, Bu ya. Iya. Syukurlah kalau begitu. Oke. Kita akhiri sesi percakapan kita hari ini, Bu. Iya, terima kasih banyak Bu atas waktunya, atas solusinya gitu kan. Jadi saya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Intinya adalah saya senang gitu kan bisa dengan berbincang-bincang dengan Ibu. Paling tidak saya mengucapkan banyak terima kasih ya Bu ya. Jadi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.